Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di acara seminar Guru BK Tahunan Exsensia Creativa, Bapak Ibu Guru BK. Ya, sebelumnya ini tadi saya ada titipan dari panitia. Mohon untuk disiapkan surat surat tugas. Mohon disiapkan di meja masing-masing, nanti akan ada petugas yang akan mengambil di meja masing-masing. Nanti di akhir acara itu surat tugasnya akan dikembalikan di meja sesuai seperti pada saat nanti diambil. Jadi dimohon untuk tidak berpindah tempat duduk sampai akhir acara, seperti itu. Tapi nggak nyala, Mas. Baik, acara pertama adalah sambutan dari owner Exsensia Creativa. Kepada Ibu Devi Handayani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya dari Bapak Ibu tuan rumah dulu dari Surabaya. Sudah ada yang datang? Bisa melambaikan tangan? Oke, terima kasih atas kehadiran dari teman-teman BK Surabaya. Kemudian Bangkalan sudah datang? Oh, satu, cuma satu Ibu. Wah, hebat. Dari manakah Ibu? Oh, dua, ada dua orang ya. Oke, selamat datang juga untuk Ibu dari Bangkalan. Tulungagung. Wah, ini yang teladan ya, pertama kali datang Pak ya. Tulungagung, selamat datang Pak Bibit. Kemudian Sidoarjo. Ya, selamat datang Ibu dari Kota Sidoarjo, terima kasih. Lumajang. Nggak ada yang datang Lumajang? Nggak ada, oke. Jember mana? Oh, satu Pak, dua. Dari mana Pak? Sekolah mana? SMA 5 dan Ibu? Arjasa. Oke, terima kasih Ibu, Bapak dari Jember. Bondowoso? Tidak ada yang mewakili Bondowoso? Oke. Banyuwangi? Dari SMA mana Pak? Sama Ibu dari mana? Banyuwangi. Oke, terima kasih Ibu, Bapak dari Banyuwangi. Probolinggo? Nggak ada juga ya? Oke. Malang. Nah, terima kasih Bapak Ibu dari Malang. Pasuruan? Nggak ada yang heboh ini, nanti nggak dapat door prize ini ya. Padahal maunya ini yang paling heboh dapat door prize ini ya. Udah nggak jadi, soalnya udah dibocorin ya. Oke, dari Pasuruan tadi yang kota atau yang kabupaten? Oke, kabupaten. Yang kota? Cuma satu. Oke. Terima kasih atas kehadiran dari Kabupaten dan Kota Pasuruan. Situbondo. Kayaknya sudah. Tadi. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dari Kota Situbondo. Nganjuk izin kemarin ya. Kayaknya nggak ada yang nganjuk ya. Nggak ada. Tuban juga izin kayaknya kemarin. Gresik. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Lamongan. Oh, terima kasih Bapak Ibu dari Lamongan. Kemudian Mojokerto. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kediri. Wah, yang paling heboh ya. Pakai seragam juga ya. Mbak Fitri bisa dikasih ini kayaknya, door prize nanti ya. Oke,
Bapak Ibu, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Dr. Dani M. Handarini. Ibu, terima kasih rawuhnya. Terima kasih juga untuk Ketua MGBK dari beberapa kota yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan juga terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu guru BK dari kota-kota yang tadi kami sebutkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita di sini berkumpul di acara tahunan, kita bisa silaturahmi dan kita juga bisa menimba ilmu di sini. Jadi ada Bu Dani ya, insya Allah nanti Bapak Ibu bisa bertanya dan diskusi dengan beliau. Kayaknya sudah sangat familiar ya Bapak Ibu dengan Dr. Dani ya. Kayaknya ini banyak murid-muridnya Bu Dani di sini, jadi nanti kayaknya semakin akrab. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kepercayaan Bapak Ibu selama ini menggunakan layanan Esensia dan Kreativa. Kami berharap kerjasama ini bisa berlanjut dan tidak hanya sekali dua kali aja. Bapak Ibu, saya mau sedikit tanya, kira-kira TPA online ini masih dibutuhkan atau enggak ya? Kok kemarin kita lihat masih sedikit ya yang memanfaatkan. Yang paling rajin, Mbak Fitri, nanti bisa dapat door prize ini. Man Babat yang paling rajin. Boleh saya sebut ya? Yang paling rajin menggiring anak-anaknya untuk TPA online, Man Babat. Ya, nanti dapat door prize ini salah satu ini. Yang lainnya gimana Bapak Ibu? Kok kayaknya TPA online-nya adem ayem aja? Nah, mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak Ibu, kami punya program, nanti kalau adik-adik akan SBMPTN, selain pelajaran, tentunya nanti ada juga soal-soal TPA. Nah, sekolah selama ini kan tidak terlalu mengajarkan secara khusus untuk materi-materi TPA. Kami berharap dari klien-klien Esensia Kreativa, sudah mulai anak-anaknya digiring untuk berlatih soal-soal TPA online. Jadi kami punya, bisa dikerjakan, nanti skornya memang kami kirimnya bukan ke siswa, tapi ke guru BK. Kami berharap ada touch dari guru BK ke anak-anaknya. Nilai TPA-nya sekian, mungkin ada kendala apa, kemudian untuk TPA berikutnya kok menaik atau malah nurun. Jadi mungkin ini bisa dimanfaatkan juga. Karena soal-soal TPA ini biasanya kami ambil dari soal-soal SBMPTN Bapak Ibu. Jadi bukan soal-soal yang ini, kami berharap paling enggak adik-adik itu kenal soal-soal TPA. Kayaknya yang lain sangat-sangat sedikit animonya. Memang kita selalu memberikan 2 bulan, biasanya 2 bulan sekali, kita kasih password. Jadi nanti silakan Bapak Ibu mensosialisasikan ke anak-anaknya passwordnya apa. Yang kemarin yang pertama sudah kami tutup, kayaknya sedikit sekali yang mengerjakan. Nanti berharapnya yang kedua ini akan segera kami launching, nanti kami berikan juga passwordnya ke Bapak Ibu, minta tolong nanti adik-adik segera diarahkan untuk mengerjakan soal-soal TPA online. Kalau misalnya tahun ini animonya enggak terlalu bagus, mungkin kami juga akan berpikir ulang kira-kira ini layak dipakai lagi atau enggak. Karena kami melihat kira-kira cuma 20-25% aja sekolah-sekolah yang masih memanfaatkan TPA online. Itu ya untuk program TPA online. Kemudian Bapak Ibu mungkin saya juga sedikit ingin masukannya nanti. Kira-kira analisa kasus siswa-siswa yang butuh perhatian lebih masih dibutuhkan atau enggak? Ya. Nanti kalau misalnya butuh, nanti di lembar itu juga minta tolong diisi. Memang dibutuhkan, akan kami lanjutkan sekolah yang butuh memang kami berikan. Tapi kalau memang kurang dibutuhkan, mungkin nggak usah, nggak apa-apa. Soalnya saya lihat kok juga adem ayem ya, ini kira-kira butuh apa enggak? Kalau misalnya ternyata tidak butuh, kami juga harus berpikir ulang apa kira-kira yang menjadi PR kami agar Bapak Ibu butuh juga. Jadi nanti kalau misalnya ada beberapa sekolah yang saya senang nanya kok belum dikirim, kok ini. Nah itu juga ada beberapa sekolah yang benar-benar memanfaatkan dari analisa kasus siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Kemudian Bapak Ibu, ada lagi masukan dari teman-teman BK kemarin, harga. Ini harga ini permintaannya tetap ya. Saya juga sebenarnya maunya gitu Bapak Ibu, tapi gimana ya? Di luaran sana kami nggak bisa mengontrol masalah harga untuk tetap dan tidak naik. Ya, jadi saya ulangi Bapak Ibu ya, saya minta maaf sebagai owner Esensia, kami nggak bisa membuat harga itu tetap tiap tahun. Karena kami nggak bisa mengontrol di luaran sana harga
selalu naik. Sebagai contoh aja Bapak Ibu, harga kertas, tinta, dan printer dalam waktu 6 bulan, kami naiknya itu 3 kali Bapak Ibu. Sekali naik 8-10%. Nah, harga di tempat kita naiknya berapa Bapak Ibu? Nggak sampai 10% loh Bapak Ibu, 7%, 6% sampai 7% naiknya. Jadi kami sekali lagi mohon maaf, kami nggak bisa untuk perang harga dengan harga yang di luar sana, kemudian kami mengurangi fasilitas, kami menomorduakan fasilitas, mohon maaf kami tidak bisa. Jadi memang kami harga selalu naik, karena kami juga berusaha untuk fasilitas selalu kami tingkatkan Bapak Ibu. Jadi mungkin ini perlu saya jawab, kemarin ada teman-teman minta tolong harganya tetap. Nah itu yang, aduh mohon maaf sekali, saya sudah berusaha untuk nyoba ngitung-ngitung lagi di luar sana, benar-benar harga itu adalah harga yang nggak bisa turun Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, jadi untuk harga mungkin bisa saya jawab langsung di sini. Kembali lagi kami mohon pengertian dari Bapak Ibu, kalau masalah harga dan perang harga kami tidak bisa Bapak Ibu. Oh di luar sana yang 10.000 banyak, monggo. Tapi kami ya jujur, monggo lah Bapak Ibu kan bisa melihat bahwa memang ada harga, ada kualitas. Sementara itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi seminar ini kami sangat berharap Bapak Ibu bisa memanfaatkan momen ini selain untuk menimba ilmu, bisa silaturahmi dengan teman-teman BK dari kota-kota lain. Kurang lebihnya kami mohon maaf, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua MGBK Kota Surabaya yang sudah kita tunggu-tunggu, Bapak Muhammad Imron SPD. Kepada Bapak Muhammad Imron, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dani, Ibu Dr. Dani M. Handarini MA dari Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Ibu Devi, Ibu Minu beserta staf selaku pengelola Esensia dan Kreativa. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru BK Surabaya, Mojokerto, dan kota-kota lainnya di Jawa Timur, khususnya Bapak Ibu Ketua MGBK kota-kota di Jawa Timur, yang saya hormati dan saya sayangi. Karena katanya saya sama guru BK harus saling menyayangi Bapak Ibu. Oke, puji syukur kehadirat Allah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, karena mengingat tahun lalu juga saya berdiri di sini, Bapak Ibu juga hadir di sini di acara yang sama, mungkin temanya berbeda nanti ini. Dan patut kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Devi beserta staf Esensia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Dan saya lihat ini kok semakin bertambah banyak, berarti kerjasama sekolahnya semakin bertambah ini Esensia. Semoga setiap tahun Esensia bisa melebarkan sayap, semakin banyak pula sekolah yang kerjasama dengan Esensia Kreativa. Berarti kualitasnya bagus. Nah, saya sebagai Ketua MGBK Surabaya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu di Surabaya. Kebetulan memang kegiatannya berada di Surabaya, maka patut pula kami atas nama MGBK Surabaya mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti seminar. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat, khususnya bagi profesi kita, bagi keterlangsungan pelaksanaan BK di sekolah kita masing-masing. Karena itulah yang jadi tujuan kita bersama, bagaimana BK bisa berlangsung dengan baik, peserta didik kita bisa berkembang dengan baik pula, dan khususnya BK semakin eksis. Itu mungkin pesan dari kami juga sesama guru BK, monggo kita sama-sama menjaga eksistensi guru BK. Kita sudah punya payung hukumnya, kita punya Permendikbud 111/2014, kita juga sudah punya panduan pelaksanaan BK, itu semua adalah senjata kita untuk bisa eksis di sekolah. Karena bagaimanapun mungkin dari dulu,
Bahkan ketika saya masih kuliah pun saya sudah dikasih tahu bahwa BK itu terpinggirkan di sekolah. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama di Surabaya, di Jawa Timur, bahkan nasional, mungkin kita bersama-sama bisa menjaga eksistensi BK ini di sekolah. Jangan sampai BK di nomor 2 kan di sekolah. Melalui pengembangan inilah juga mungkin pengembangan diri kita melalui seminar seperti ini mungkin kita bisa mengembangkan diri dan menjaga eksistensi kita. Dan memang pada pagi hari ini kebetulan temanya adalah untuk menghadapi MEA. Ini suatu kondisi yang nggak bisa kita elakkan, nggak bisa kita tolak, bahwa kita juga harus siap. Nah, bagaimana peran guru BK untuk mempersiapkan peserta didik ini menghadapi MEA, karena yang berhadapan langsung nanti kelak mungkin anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita mungkin saya juga pada akhirnya pensiun. MEA belum panjang, bahkan mungkin globalisasi dunia belum panjang, sudah pensiun duluan, anak-anak didik kita lah yang menghadapi itu. Oleh karena itu sangat kita nantikan, Bu Dani, mohon nanti bisa diberikan ilmunya kepada kami, bagaimana kami bisa membantu peserta didik kami untuk bisa menghadapi MEA ke depan. Mungkin itu sambutan dari kami, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imron. Ya, tadi sebelum acara kita lanjutkan ya, tadi seperti yang dibicarakan oleh Ibu Devi, tadi kan ada door prize. Nah ini saya mau kasih satu door prize untuk yang registrasi paling awal. Yang paling awal berarti kan rajin banget ya kan? Oh. Untuk registrasi yang paling awal ini bukan dari Surabaya loh, tapi dari MAN 2 Tulungagung. Pak Bibit Prayoga, boleh ke depan dulu Pak. Khusus untuk Pak Bibit ini door prize-nya boleh milih sendiri. Mau pilih yang mana? Monggo Pak. Oh pilih MC-nya nggak boleh Bu. Monggo Pak, boleh dipilih, tapi satu aja ya Pak ya. Kira-kira yang mana yang mau dipilih Pak? Di Terawang. Sudah Pak? Oke, terima kasih. Selamat ya Pak ya. Iya. Dibuka. Ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baik, sekarang acara kita lanjutkan kembali dan kita akan memulai masuk ke dalam materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu. Ya, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Dr. Dani M. Handarini MA, dosen dari Universitas Negeri Malang. Ya, untuk beliau Ibu Dani dipersilahkan, mari Bu ke atas Bu.
Biar semakin eksensia kreativa gitu ya Bu ya. Sebelumnya saya mau mengingatkan kembali, apakah ada guru BK yang masih belum menyiapkan surat tugasnya atau belum diambil surat tugasnya? Sudah semua? Baik. Mungkin yang baru datang nanti bisa dibantu oleh panitia untuk pengambilan surat tugas. Sudah. Baik. Iya. Selamat pagi Bu Dani. Iya, tadi dari Malang Bu langsung ya Bu ya ke sini ya. Langsung dari Malang jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Wow. Ini hari ini yang akan kita bahas di sesi pertama ini apa Ibu? Dalam pembicaraan awal memang yang kami bahas adalah tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asia. Tetapi saya membaca buku ini, The World in 2050. Bapak Ibu bisa membayangkan kira-kira kayak apa rupanya dunia ini di tahun 2050. Nah, ketika saya membaca ini, ternyata tantangan abad MEA itu hanya sebagian kecil dari tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Tahun 2050 kalau Gusti Allah masih memberikan kesempatan saya untuk hidup, mungkin usia saya 96 tahun, hampir 100 kalau Gusti Allah menghendaki. Tetapi kayaknya kok enggak ya kalau sampai umur 96 tahun. Saya enggak mau jadi orang tua tuyuk-tuyuk dituntuni ngalor ngidul gitu, enggak mau saya. Jadi usia 96 tahun. Ibu dan Bapak bisa membayangkan pada saat itu berapa usia Ibu dan Bapak. Nah, anak-anak kita usianya berapa? Kondisi kehidupan masyarakat pada saat itu seperti apa? Globalisasi dan masyarakat ekonomi ASEAN yang itu bagian dari globalisasi, itu hanya bagian kecil dari hal-hal yang harus dihadapi oleh anak-anak kita. Nah, persoalan yang lain yang kita hadapi pada saat ini adalah banyak keluhan dari para orang tua dan dari para guru yang mengatakan bahwa arek saiki gak kena dijak omong, arek saiki gak iso dingerteni apa karepe. Kadang-kadang ada yang datang ke ruangan saya di Pasca di UM sana terus ngomel perkara anak-anaknya yang ada di sekolah. Ya apa ya Bun ngadepi arek zaman saiki iki. Saya cuma ketawa aja. Nah, generasinya beda, karakternya beda, gak manut kabeh gitu. Nah, punya visi yang berbeda. Ibu dan Bapak menghadapi generasi yang disebut dengan generasi Z. Saya generasi baby boomer. Bapak Ibu di sini masuk generasi X. Anda menghadapi generasi baby boomer. Generasi baby boomer beda sekali karakteristiknya. Iki zaman saiki arek cilik nuturi wong tuwek. Gitu. Ya. Nah,
yang jungkir balik macam itu biasanya menumbuhkan kesulitan-kesulitan bagi para orang tua, bagi kita pendidik menghadapi anak-anak semacam ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, saya tidak akan mengatakan tantangan saya, wong saya ini orang di perguruan tinggi yang Bu Dani kok ngomong tok. Mari kita menggali bersama-sama nanti apa tantangan yang kita hadapi dan apa yang harus kita lakukan. Kita akan bersama-sama membuat itu, bukan hanya sekedar ribut aja urusan administrasinya BK. Ya enggak? Saya masuk di forum rembuk BK itu sumpek sampean. Isine forum rembuk BK itu orang ribut urusan administrasi, urusan PP. Kita melupakan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita. Lebih banyak ketimbang urusan PP kita. Kita perlu memahami anak-anak kita masa depannya seperti apa. Itu yang harus lebih banyak kita pikirkan. Saya kira itu, Mbak. Sudah? Oke, baik. Saya tidak akan duduk di sini. Saya ini guru, jadi disuruh berdiri di sini sumpek nanti. Kaki saya harus turun. Apa kabar Bapak Ibu? No. Kalau konselor ditanya itu bukan cuma baik, luar biasa. Apa kabar? Nah itu baru konselor. Konselornya jawabnya baik gitu. Kok cik ngelokrone ngono lho. Kapan jadi motivator? Konselor kan motivator. Jadi kalau tanya apa kabar, baik. Baik itu tidak cukup, luar biasa. Oke, saya akan membagi dua kelompok. Kelompok merah, kelompok putih. Kalau saya teriak merah, tepuk tangan 3 kali, putih 4 kali. Putih, merah, putih, merah, merah, putih, putih, merah, putih, putih, merah, 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 putih. Sip. Luar biasa. Baik, saya ingin membahas tentang dunia di tahun 2050. Saya kenal Bu Nur Hasanah ini sejak usia 18 tahun. Sampai sekarang, ya toh. Lah masuk UM kan 8 IKIP kan 8 umur 18, masa umur emas mlebu IKIP umur 29. Enggak toh. 19 toh. 18 19 tahun sekarang saya tanya cucunya sudah berapa? 5. Luar biasa toh, mulai gadis remaja sampai 5 cucunya. Tapi semester 2 dia sudah punya anak. Itu yang menyebabkan dia sudah bercucu sekarang. Saya ingin bertanya, ibu bisa membayangkan cucu ibu di tahun 2050 itu kayak apa? Di tahun 2050. Ya sangat berbeda sekali dengan sekarang. Bukan yang dulu, tapi sekarang sudah sangat berbeda. Contohnya, sekarang saja kalau melihat cucu saya usia 2 tahun, dia sudah mengenal gadget, yaitu IT. Setiap mau tidur, kalau tidak melihat gadget, dia sepertinya tidak bisa tidur. Lah ini suatu permasalahan di usia anak 2 tahun. Oleh karena itu kita sebagai seorang konselor, seorang BK, tidak hanya menangani anak SMA saja, tapi saya mengharapkan juga ada konselor yang menangani anak usia dini. Terima kasih. Baik, jadi sekarang aja mainannya gadget. Tahun 2050 itu kira-kira umurnya berapa? Umurnya 2 tahun ya sekarang. 2 tahun, kira-kira 2050, 33 tahun lagi, itu umur 35 tahun entah apa yang terjadi. Ada yang punya putra umur kelas SD. Oh, Bu Iin. Kira-kira nanti di tahun 2050 membayangkan anaknya Bu Iin itu kayak apa?
Terima kasih. Kalau menurut saya ya lebih dari saya yang jelas. Dia akan lebih aktif itu jelas, tapi dia akan lebih pingin tahu semua yang dia lihat, semua yang dia dengar, dan dia ingin mengalaminya langsung. Dalam artian begini, kalau itu negatif, itu yang bahaya, Bu. Tapi kalau itu yang positif, itu akan didukung sepenuhnya seperti itu. Tapi banyak negatifnya itu loh, Bu, dunia ini. Sekarang aja kayak gini, apalagi 2050 gitu loh. Anak kecil-kecil aja katanya di Surabaya itu sekarang lagi in permen dot itu. Apalagi 2050 nanti kertas-kertas itu bisa jadi narkoba gitu loh. Terima kasih. Oke, itu ada bayangan yang negatif tentang 2050, ada bayangan yang positif tentang 2050. Baik, Bapak Ibu, mengapa saya berbicara tentang ini? Kita beberapa tahun yang lalu kita bicara, saya membaca bukunya Alvin Toffler tentang the third wave. Ada first wave, second wave, third wave. Era sebelum masa industri, second wave, gelombang kedua di dunia ini secara sosiologis adalah masyarakat yang industri, dan pada era ketiga adalah masyarakat teknologi informasi. Dan masyarakat teknologi informasi itu sedemikian rupa pesatnya sampai kita bisa memperoleh gambaran bermacam-macam tentang informasi sekarang ini, sampai yang hoax dianggap benar, yang benar dianggap hoax. Nah, kira-kira tahun 2050 apa yang akan terjadi? Mari kita coba membahas itu satu persatu. Jadi yang akan kita bicarakan itu bagaimana dunia di tahun 2050. Kemudian kita akan bicara tentang generasi yang lahir sesudah tahun 85, generasi yang Bapak Ibu hadapi, generasi yang para konselor hadapi, yang itu selalu dikeluhkan oleh para orang tua, para guru, arek saiki gak kena ditandani, arek saiki gak gelem ngrungokno omongane wong tuwek, itu generasi Z itu. Kemudian apa tantangan dan peran konselor yang nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Nah, Ibu dan Bapak, ada 4 kekuatan global yang mempengaruhi kehidupan masyarakat kita di tahun 2050. Apa itu? Demografi, pertumbuhan kebutuhan manusia akan sumber daya alam, ini adalah dampak dari demografi ini, globalisasi dan perubahan iklim. Itu kata Pak Smith yang bukunya tentang dunia di tahun 2050. Ini jadi bahan bahasan di pasca sarjana. BKUM pasca sarjana sedang mendiskusikan tentang isi buku ini, dan kemudian kami membahasnya. Apa yang mau kita lakukan kalau kita menghadapi hal-hal semacam ini? Saya hanya akan memfokuskan pada 2 hal. Kalau enggak nanti bisa gayeng ngobrolnya tentang semua hal. Yang sangat berpengaruh pada pekerjaan kita dan dampak-dampaknya adalah masalah demografi dan masalah globalisasi. Demografi selalu terkait dengan jumlah angka kelahiran, pendapatan, struktur usia, etnis, arus migrasi, dan jumlah manusia yang hidup di bumi ini. Penduduk Indonesia sekarang berapa? 200 berapa? Loh, Bapak Ibu konselor, ini tantangannya Bapak Ibu loh. Masyarakat kita sekarang sekitar 245 juta. Berapa usia anak sekolah? Ini kalau Anda tidak menyadari keadaan mereka, kondisi mereka, jumlahnya berapa, cuma bisa mengeluh, di sekolahku loh, rasio konselor guru BK itu 1:500 gitu. Kenapa bisa jadi begitu? Itu kan harus dipahami. Urusannya sama jumlah
angka kelahiran ini. Oke, pada tahun 2050 penduduk dunia itu kira-kira 9,3 miliar. Yang terbanyak sekarang masih di Cina dan India. Ini akan terjadi peningkatan jumlahnya itu di mana? Justru di Asia dan di Afrika. Coba Anda bisa bayangkan. Fokusnya itu di 9 negara. India, Nigeria, Pakistan, Kongo, Ethiopia, Tanzania, Amerika Serikat, Indonesia salah satu di antaranya. Anda bisa bayangkan, ini negara miskin semua loh ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sing sugih cuma Amerika. Ethiopia itu sumber kelaparan tapi jumlah penduduknya nambah di tahun 2050. Anda bisa bayangkan. Tanahnya keringnya kayak gitu penduduknya nambah. Akan jadi apa? Ya, bisa membayangkan. Indonesia sekarang ini kondisinya kayak apa? Utang luar negerinya katanya banyak sekali. Presiden Jokowi diseneni aja sama orang banyak. Makanya Bu Sri Mulyani ketat sekali mengelola keuangan. Kita tidak pernah tahu, kita bisanya ngomel aja. Ini loh, Indonesia. Dan Anda tahu, tahun 2050 jumlah penduduk kita nambah jadi 345 juta. Nah, bertambahnya ini bukan karena bertambahnya jumlah kelahiran, tetapi bertambahnya usia harapan hidup. Jadi kalau saya tadi berharap bisa umur 96, itu ada kemungkinan bisa terjadi. Usia Anda jadi lebih dari 80, itu mungkin saja terjadi. Karena perkembangan rekayasa genetika dan sebagainya, kita jadi lebih sehat, makanan kita jauh lebih bagus. Coba, zaman saya aku gak ada wong ganteng, wong ayu perasaku. Jiji mean. Zaman dulu ku arek kok kayak kusem-kusem gitu. Saya reuni, lihat teman-teman saya SMA, tak delok-delokno dibandingno arek zaman saiki arek sekarang tuh ganteng-ganteng, modele rambutnya seriut gitu ya. Itu hidungnya mancung, kulitnya bagus-bagus. Apa faktor penyebabnya? Gizinya jauh lebih bagus. Aku biyen mek dipakani bulgur. Zaman tahun swidak susah itu cuma dimakani bulgur. Nah, sekarang saja tahun 2014 bukan 2017 sampai sekarang terdapat 2 miliar kelaparan semu. Bagaimana kondisi ini akan mempengaruhi kita? Akan mempengaruhi pekerjaan kita. Yang saya bayangkan 345 juta itu bukan yang bawah usia mudanya ini banyak, tetapi kualik. Usia tuanya ada banyak, usia muda yang produktif itu menjadi semakin sedikit. Jadi orang-orang usia produktif itu ngopeni 2 macam manusia. Ngopeni anak-anak dan ngopeni lansia. Saya ngopeni lansia. Sekarang sudah enggak. Berat ngopeni lansia. Iya. Saya baru duduk di mobil tadi, membaca para lansia di Singapura bekerja. Mereka bekerja dalam berbagai macam hal, mulai membersihkan ruangan, kemudian jadi waiter di restoran, tukang membersihkan kalau ada restoran, itu semua orang tua. Ketika ditanya, mengapa Anda melakukan itu? Saya tidak mau jadi beban anak-anak saya. Jangan berharap seperti dulu, orang tua dulu, mungkin sampai generasi saya tetap mengatakan, aku iki wong tua, mbok dimulyake, gak usum itu nanti. Nggak ada. Gak usum itu, Go. Mengatakan bahwa aku iki wis tua, mbok dimulyake. Itu nggak ada ceritanya itu. Ketika menjadi orang tua, kita, ibu dan bapak,
sebagian besar generasi X. Mengapa saya katakan generasi X? Itu akan masuk usia tua dan tidak ada nanti terus melok anak gitu. Terus tadi embah sing ngeloni putune tok, tidak ada itu. Anak-anak kita akan pergi kemana-mana kok. Coba sekarang. Biyen mangan gak mangan kumpul, guaekno omah jejer-jejer gitu toh. Ya. Saiki gaekno omah lunga, gaekno omah elek, aku iso gawe omah luwih apik kok timbang omahe bapak ibuku. Itu terjadi, ibu dan bapak sekarang. Keluhan orang-orang yang seusia saya, kepala 6, kepala 7. Oh sorry ding, saya baru 36. Itu keluhannya. Jadi ada perubahan-perubahan situasi. Karena kondisi alam yang seperti itu, orang-orang muda mengurusi orang tua dan sekaligus juga mengurusi anak-anak, maka karakter yang harus ditumbuhkan itu adalah manusia harus belajar berbagi. Kenapa? Kondisi alam sudah semakin buruk, perubahan iklim dan semuanya itu membuat panen gagal, cara menanam yang sangat berbeda, kebutuhan akan air juga berbeda, berbagai macam kebutuhan dasar manusia itu harus diperjuangkan. Banyu lu rebutan, di Surabaya sudah terjadi toh, ya. Lah 2 hari mati airnya, saya tadi dengar di SS, semua orang lapor urusan air aja, bingung. Tahun 2050 lebih bingung lagi. Nah orang tidak bisa menjadi orang yang egois, kitaku. Ketika orang mengklaim kitaku, orang lain mati. Nah itu tidak bisa dibiarkan, kita menumbuhkan orang-orang, anak-anak yang punya karakter semacam itu. Maka welas asih mau berbagi. Iki lho aku duwe permen mek 5 dipangan wong 6, ya apa lek iki didom 6 dipotong-potong tadi 6. Bukan seperti sekarang, 1 piring 2 gitu. Mungkin masa yang akan datang, oke, orangnya berapa, barangnya yang ada berapa, itu yang harus dipotong supaya rata semuanya. Ini yang muncul. Nah, globalisasi. Saya akan bicara globalisasi. Ini yang terkait dengan tantangan di dunia kerja. Apa itu globalisasi? Globalisasi itu integrasi ekonomi regional, masyarakat, budaya, politik melalui jaringan komunikasi, transportasi, dan perdagangan. Kombinasi integrasi faktor ekonomi, teknologi, sosiokultural, politis secara global. Saya jadi ingat zaman saya sekolah, kalau mau nelpon bapak ibu saya itu, saya harus pergi ke tempat telepon itu sambil antri sama teman-teman saya, karena mau telepon ke Indonesia. Indonesia enggak bisa telepon ke sana, terlalu mahal. Jadi bapak ibu saya enggak pernah menelpon saya, tapi saya yang nelpon pada hari Sabtu. Saya nelpon laporan kondisi saya sambil nanya macam-macam kondisi. Mereka menelpon saya, kring gitu, ke asrama saya memberitahu supaya saya yang menelpon kalau ayah saya sakit masuk rumah sakit gitu ya. Kalau sekarang enggak. Bahadoh tekan Alaska sana. Anda pernah membayangkan enggak melakukan tur ke Alaska yang disebut dengan Alaska Cruising, naik kapal pesiar di es begitu sambil memandang keliling Alaska gitu. Tahun 80, 85, tahun 90, tahun 2000 saya belum membayangkan itu. Tetapi saya sekarang sudah bercita-cita untuk pergi Alaska Cruising. Pergi ke Alaska. Ate lapo kademen gitu. Tetapi semua teman-teman saya yang sudah berangkat mengatakan betapa indahnya ujung dunia itu. Oh, ujung dunia teman-teman. Indahnya es. Ada yang mengatakan jangan lewat mana itu. Tetapi harus jangan lewat Kanada. Lewat saja Seattle, Amerika. Kalau dari Seattle kapalnya kecil, terus lewat ceruk-ceruk itu katanya
Waduh, di situ lihat beruang, lihat burung-burung, lihat macam-macam yang sangat indah di dunia ini. Wes kayak kira ketemu lek gini gitu. Loh, saya enggak pernah membayangkan, sekarang sudah bisa membayangkan karena globalisasi itu. Dulu telepon enggak bisa. Telepon sampai antre gitu. Sekarang enggak di HP ambil layeng-layeng, wajahku memandang wajahmu. Jadi LDR itu sudah bukan lagi masalah zaman sekarang. Saya lihat ponakan saya, itu siapa sih kok jai omong, pacarnya di Jepang sana. Jadi saben sore jam 7 gitu, sudah karena yang di sana pulang kerja, di sini sudah bubar urusan kuliahnya, jam 7 sudah ngedep itunya. Apa artinya LDR? Enggak ada artinya. Nah, ini karena arus globalisasi itu. Semua terintegrasi dengan, nah, Bapak Ibu, koneksinya seperti apa? Yang menyebabkan itu semua. Ada 5 bentuk koneksi globalisasi ini. Ada ethnoscape, ada technoscape, ada mediascape, ada financescape, ada ideoscape. Apa itu masing-masing? Mari kita lihat. Ethnoscape itu perpindahan penduduk. Sekarang itu banyak orang lencer. Wong Pasuruan bingung budal nang Batu. Wong Malang budal nang Banyuwangi. Wong Malang budal nang Lamongan. Ya toh? Ya. Semua jadi tempat turisme sekarang. Itu pindah. Turisme, imigran, pengungsi, bisnis. Kalau dulu kita disebut transmigrasi pindah ke sana, kita enggak sekarang. Ponakan saya sudah mikir, tuwek urip di endi ya? Karepmu, saya bilang gitu. Gak mulai nang Malang, enggak katanya. Ngimpinya pergi ke Kanada dan menghabiskan masa tua di Kanada. Iyalah, ngono tak pikirannya arek zaman saiki gitu saya gitu. Ibunya enggak bisa mengatakan, "Mbok jok ngono po Ong." Kalau dulu bapak saya bilang, "Hei, kulitmu iku coklat, kon ate lapo ndek kono? Negaramu ndek kene sik butuh kon," gitu ya. Bahasanya Pak Malang metu iki. Financescape. Aliran uang dari satu tempat ke tempat lain. Duit itu mengalir kemana-mana. Dari Saudi Arabia pergi ke sini, dari Taiwan pergi ke sini, dari Hong Kong pergi ke sini. Kan banyak duit-duit yang masuk itu. Penyebaran ide dan ideologi politis secara global itu paham itu bukan hanya paham yang ribut Wahabi sekarang itu. Semua di kalangan umat Kristen juga ada paham-paham yang menyebar secara global gitu. Bermacam-macam paham itu bisa tersebar di mana-mana. Dari Indonesia ke Thailand misalnya, dari Thailand ke sini, dari Cina, dari mana-mana. Mediascape, distribusi media global melalui komputer, TV, radio, koran. Anda punya TV kabel, nonton channel TV seluruh dunia. Iya toh? CNN, Al Jazeera, Anda dapat berita dari mana-mana, dari seluruh dunia. Ini mediascape. Technoscape, gerakan teknologi di seluruh dunia. Handphone saya itu sudah diomeli sama anak handphone welek ini sih digaya gitu ya. Mbok ganti, mau eman. Masih elek ini bermanfaat, aku cinta, isinya akeh dek gini. Loh, tinggal milih sekarang. Mau merek apa? Sing 300.000 ono, yang 28 juta ada, yang 5 juta ada, yang 4 juta ada, bisa dibuat selfie, foto, sampai kayak gini, bisa ate SMS-an tok gitu ya. Padahal ibu bapak tahu, tambah canggih, tambah enggak kepake. Saya enggak percaya kok kalau bapak ibu itu menggunakan seluruh fitur yang ada di 70% itu enggak terpakai kok. Ngapain beli yang canggih-canggih? Pokok iso digawe foto, digawe SMS-an, wis cukup gitu toh. Digawe WA-an gitu ya. Ada yang lebih canggih, Facebookan, ada yang enggak gitu. Les umur 80 Facebookan ini apa ya? Tapi ada 80
istrinya almarhum Profesor Munandir, ibumu Munandir itu 83, masih berFacebook ria. Apa gak hebat? Hebat. Saya mengatakan hebat karena beliau masih mengikuti perkembangan zaman. Oke, ini ya. Nah, sekarang apa dampaknya gitu? Itu semua ada tetapi itu berdampak. Dampak globalisasi itu ada pada bidang informasi, bahasa, kompetisi, ekologi, budaya, sosial, teknik, legal, agama, industri, finansial, pasar kerja, kebijakan politik. Semua aspek kehidupan itu dipengaruhi oleh dampak globalisasi. Berdampak pada semua aspek kehidupan. Orang sakit aja sekarang sakit tidak bisa disembuhkan di sini, terbangkan ke Pineng, diterbangkan ke Singapura. Itu yang terjadi di bidang kesehatan. Tenaga kerja, awas loh. Anda tidak meningkatkan kemampuan Anda tidak punya visi ke depan. Konselor Indonesia bisa digeser sama konselor dari Filipina, dari Malaysia, dari Singapura. Oleh tadi pegawai negeri. Sekarang pegawai negeri itu zero kok. Tidak bakal ada kok pegawai negeri. Sekarang kan sudah tidak nerima pegawai negeri. Perguruan tinggi aja sudah zero kok nerima dosen sekarang ini. Kecuali sangat diperlukan. Pegawai negeri yang masih diperlukan itu guru. Nah, tenaga medis. Guru aja hampir zero. Padahal di Kalimantan sana, guru SD itu lulusan paket C, lulusan, guru tenaga kesehatan itu masih diperlukan. Nah, coba Anda bayangkan itu berdampaknya itu di semua aspek kehidupan. Bahasa, arek zaman saiki lek ngomong coba. Ngomong campur-campur, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Boro-boro bahasa Inggrisnya genah gitu, enggak. Inggris Indonesia, apalagi kalau terima WhatsApp dari anak-anak, mumet saya. Disingkat-singkat yang saya enggak ngerti, yang ngerti mereka semua. Nah, perubahannya itu sampai sebegitu. Ini banyak yang kita lihat. Oke, saya lanjutkan saja. Akibat ekonomis itu apa? Yang iya, perdagangan internasionalnya meningkat. Ini. Modal dan investasi internasionalnya meningkat. Ikatan antar negaranya semakin meluas, ekonomi praktis meningkat karena kita guru, jadi kita tidak punya secara ekonomis diuntungkan dari hal ini. Tetapi Anda yang sambil mengajar juga berusaha, Anda bisa mengirimkan barang-barang kemana-mana. Ini sebelah kanan rumah saya tuh anaknya mau disekolahkan ke Singapura, tapi universitasnya Universitas Australia yang ada di Singapura. Terus anak itu mengatakan begini, Mama aku pulang seminggu sekali sebulan sekali. Sopo sing kate duwe ikon? Mamanya bilang gitu. Padahal ayahnya pengusaha peternakan ayam, sapi dan macam-macam di Blitar sana, tapi anaknya sekolah di Malang. Sopo sing kate duwe? Ya aku enggak mau duwe, ya aku sendirilah yang duwe. Terus apa yang mau kamu lakukan? Ini kelas 3 SMA Ibu dan Bapak. Apa yang mau kamu lakukan? Ini, aku bawa barang ke sana untuk keperluanku sendiri, tetapi aku mau bawa barang-barang branded dari Singapura, terus mau dijual ke teman-temannya, karena dia sekolahnya sekolah favorit di Malang, SMA Dempo itu sangat terkenal, sugih, anaknya orang sugih semua, itu yang mau dia lakukan. Jadi aku bawa barang-barang, dagangan itu jadi PP itu dia mau membiayai dari hasil dagangannya itu sendiri katanya. Nah, coba. Sudah mikir, terus modalnya teko ndi? Ya ngutang dulu lah sama mamah gitu. Jadi mamahnya itu disuruh, tapi ibunya cukup kenceng. Kakaknya sekarang kuliah di Australia ibunya hanya mengatakan, oke, kamu mau apa? Aku mau sekolah di Australia. Oke, good. Terus, ya modalono. Maksudnya, 1 tahun ibunya membiayai, 1 tahun perkuliahan ibunya yang membiayai, tetapi biaya hidup
Selama 6 bulan pertama itu dibiayai ibunya, tapi begitu dia sampai di Australia jadi mahasiswa, dia bekerja untuk membiayai kehidupan berikutnya. Berikutnya dia dagangan sepatu. Loh, arek umur 20. Nanti kita bicara generasi Z. Ini ekonomi saya contohkan. Ada lagi dampaknya, kultural. Waduh, sing dhuwur iku apa ya? Lupa, gak tak owahi. Pertukaran budaya. Pertukaran budaya itu terjadi di mana-mana. Bapak Ibu mungkin sumpek reggae. Oh, bumplak gitu anaknya ya. Anak iki kok wis gak ono sing gelem nari Jawa sih, Bu gitu. Ya gak gelem tah. Sing kate nari Jawa sapa? Aku, saya bilang gitu. Terjadi pertukaran budaya. Saya dapat kiriman video YouTube dari YouTube. WhatsApp saya itu isinya sejumlah orang barat yang nembang basa Jawa, main gamelan, menari sambil dalang. Pakai blangkon semua itu di Den Haag di Amerika. Di Amerika ada perkumpulan orang-orang nembang. Saya bilang, ih sini rek suwe-suwe. Enggak. Oh dek ya gak regean kok kayak kita. Jadi itu kan perputarannya sedemikian rupa. Kalau mau menumbuhkan lagi, sekarang ini yang sedang saya lakukan adalah menggunakan wayang kulit sebagai media bimbingan dan konseling. Ini sedang dalam proses penggarapan. Mengembangkan aspek pribadi sosial menggunakan wayang kulit. Ya apa itu bun, lak repot. Ketika saya di Pacitan, saya masih sering ke Pacitan, tidak ada yang dari Pacitan, dari Tulungagung ada dari. Mereka masih nonton wayang kulit anak-anak itu. Masih suka, masih ada yang suka. Loh kenapa itu tidak kita gunakan? Sebagai pengganti biblioedukasi, bukan buku, bukan film, tetapi wayang kulit. Goro-goronya saja itu dikasih isi bimbingan. Nah, multikulturalisme dan pemahaman perbedaan budaya semakin baik. Kalau dulu punya pacar orang Batak, waduh gak Jawa kok. Punya pacar orang Ambon, waduh gak Jawa. Sekarang enggak. Ada anak yang bapaknya, ya mungkin yang generasi saya dulu menentang bapak ibunya, ibunya Dayak, ayahnya Toraja, lahir dia menikah dengan suaminya itu Jawa dan Cina, lahirlah anaknya. Jadi anaknya ini mau masuk sukunya apa, enggak jelas. Ya ada Torajanya, ya ada Dayaknya, ada Cinanya, ada Jawanya. Tapi mereka belajar tentang budaya dengan begitu bagusnya. Nah ini kultural. Perjalanan internasional meningkat. Sekarang orang lencer itu banyak sekali. Konselor-konselor yang dari Jakarta, MGBK Jakarta, itu sregep ngeloyor. Ke Singapura, ke Korea, ada yang bilang, dedengkotnya itu namanya Bu Nani, mungkin sebagian besar tahu, ate nang Amerika tapi cik larangi mbak, gitu. Bukan cuma tiket pesawatnya saja yang mahal, lama, juga depositonya harus punya rekening koran minimal 75 juta. Sopo nduk celengan sakmono, nah gitu. Nah, imigrasi meningkat dan perubahan pola makan dan makanan juga berubah. Saya tertawa saja kalau di Malang itu ada makanan yang terkenal, enggak tahu di tempat lain, mendol. Nah. Ini angkatan saya, angkatan tahun 70-an tuh. Ayo reuni, kalau reuni yang wajib ada menu itu mendol. Coba anak sekarang dikasih, ini panganan opo ini gitu. Yang mereka kenal kan pizza, burger dan sebagainya. Berubah sekali pola makan. Nanti kalau sudah umur seperti saya balik pola makannya. Kuwabe dikukus. Ya,
melangsingkan badan, wedi kolesterol, wedi glis mati, kepengen umur 96, pola makannya dirubah lagi gitu. Ada dampak positif dari globalisasi dan ada dampak negatifnya. Apa dampak positifnya? Meluasnya teknologi terapan. Anda sangat terbantu oleh komputer, HP, itu sangat meluas. Sekarang saya tidak usah bawa laptop besar-besar, dari HP kita sudah bisa melihat apakah email yang kita kirim sudah masuk atau belum. Kita menerima email bisa dilihat dari HP. Perluasan budaya, ada hal-hal positif di tempat lain yang bisa kita pelajari. Perluasan pendidikan, saya bolak-balik terima WhatsApp, isinya tentang mana lembaga-lembaga yang memberikan beasiswa untuk sekolah ke Jerman, ke Jepang, ke Amerika, ke Australia, ke Korea, ke Inggris, ke negeri Belanda, berbagai macam beasiswa. Tapi bukan hanya itu kan kesempatannya. Luasnya bidang kerja itu juga semakin banyak. Kalau disuruh milih jurusan gitu, anak-anak itu pada mumet. Mau masuk kemana? Bingung toh? Anda jadi konselor kan juga bingung nulungi anak-anak ini. Iya. Dia sangat mungkin masuk ke perguruan tinggi di luar negeri. Jurusannya macam-macam di situ. Psikologi, spesifikasinya gender. Iki apa maneh iku sing tak ngerteni psikologi iku jurusane testing. Urusannya ambek psikotes. Nah, psikologi sosial itu juga macam-macam lagi jurusannya. Mereka harus mengambil spesifikasi tertentu. Bisnis. Perguruan tinggi di Indonesia aja sudah bikin Anda mumet. Kok perguruan tinggi? Ada konselor SMP di sini. Tidak ada ya. Semua SMA. Konselor SMP itu lebih mumet lagi dibanding konselor SMA. Milih SMA cuma 3 jurusan. IPA, Bahasa, IPS. SMK 49 program studi, jumlah total program studinya itu menjadi 147. Milih satu di antara 147, konselornya bingung, areke bingung, ibune juga bingung. Gitu. Terus apa yang mau kita lakukan? Gitu. Jadi perluasan pendidikan, perluasan pendidikan itu membuat konselor-konselor itu orang tua, guru juga bingung bagaimana membantu anak-anak. Tapi ini hal positif, sebab lapangan kerja itu menjadi banyak. Dulu tidak ada pekerjaan copywriter. Ketika saya tanya, adakah guru BK yang ngerti apa pekerjaan copywriter itu? Pasti yang dijawab itu loh pegawaian iku ndek mesin fotokopi iku ngopi itu katanya copywriter. Padahal copywriter itu adalah salah satu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang bergerak di bidang periklanan. Diskomfis. Ini ada ibu yang kebingungan. Bude bingung rasakno anakku apa uamare kabeh digambari dilukis kabeh. Diskomfis. Dulu tidak ada. Mungkin zaman ibu dan bapak sekolah, kuliah dulu juga tidak ada kecuali yang muda-muda ya. Peningkatan kompetensi. Anda tidak cukup kompetensi, standar kompetensi konselor menurut Indonesia. Tidak ada. Kalau Anda mau kompeten, Anda mau bersaing, itu persaingannya persaingan internasional. Mungkin yang pernah kuliah di UM, Bu Dani tidak sekejam sekarang. Sekarang mahasiswa saya tak tuntut sangat tinggi karena mereka akan bersaing dengan konselor-konselor. Anda bayangkan kalau sudah konselor-konselor dari
Singapura, dari Filipina, dari Malaysia masuk ke Indonesia. Dikongkon konseling aja bingung konselor ini. Masih konseling terus ngomong, hari ini ngomong ini, kok terus aku ngomong apa ya? Terus aku ngomong apa ya? Gitu. Kita kan masih begitu. Katanya konselor berapa lama? 20 tahun, tapi saya bingung lek konseling. Nah, sedangkan mereka sudah sangat terampil di dalam konselingnya. Oleh sebab itu, ini nanti ada seminar pada tanggal 29 April di Universitas Negeri Malang. Kita akan berbicara tentang pengembangan profesionalisme konselor kita seperti apa. Saingan kita itu internasional. Kalau Anda yang sudah tugas lama, bakal segera pensiun. Yang muda-muda, terus digeseri sama yang dari Malaysia, yang jauh lebih kompeten dan sebagainya. Peningkatan kompetensi. Jadi kompetensinya bukan lagi kompetensi nasional, tetapi membutuhkan kompetensi internasional. Oleh sebab itu ketika guru-guru kita dituntut untuk selalu UKG, protes saya. Ya, protes saja. Dosen itu protes aja. Oh, persyaratan guru besar sekarang jadi dosen bukan main. Sama sebetulnya. Nah, apa? Karena kita dampak globalisasi ini kita harus masuk ke dunia internasional. Peningkatan kesempatan kerja, menciptakan guru, menciptakan perawat kita harus diajar supaya dia ketika dikirim ke Jepang jadi perawat yang standarnya Jepang. Dikirim ke Arab Saudi, perawat yang standarnya Arab Saudi. Dikirim ke Filipina, jadi ada standar internasional sehingga anak-anak kita itu bisa memasuki pasaran-pasaran kerja yang ada di tempat-tempat lain. Itu baru di ASEAN saja sekarang ini. Belum masuk negara-negara barat. Peningkatan investasi dan aliran dana. Peningkatan jumlah organisasi yang peduli pada masyarakat. Merah! Yang merah yang mana? Merah! Putih! Merah! Putih! Putih, merah. Oke, good. Saya lanjut. Sorry. Apa dampak negatifnya? Dampak positif itu tidak merata di mana-mana. Surabaya, Jakarta, mungkin kena dampak globalisasi. Dampak positifnya bisa ke sana. Tetapi juga banyak daerah kita yang tidak dapat dampak globalisasi yang positif. Contohnya apa? Ketika saya keluyuran ke Kalimantan Timur, sinyal aja susah. Bagaimana dapat informasi kalau sinyal aja susah? Penyakit menular yang mematikan lebih cepat penyebarannya. Begitu flu burung, bandara ditutup semua. Ya karena orangnya pergi kemana-mana. Pulang ke sini, masuk di Jakarta, di karantina. Mereka yang berasal dari Afrika tidak boleh masuk. Virus Zika. Ada dokter di Mojokerto sana yang bilang, aku sajane kepengen nang Afrika. Ate lapo, dolin. Ya dia sudah sepuh, jadi tinggal menikmati jalan-jalan. Ate dolin. Sambil kepengen lihat perkembangan kesehatan di sana itu seperti apa. Tapi ternyata tidak boleh pergi ke sana. Karena virus Zika sedang menjalar di sana. Jadi nanti kalau dia pergi ke sana, terus dia bawa virusnya, tidak sakit, tetapi dia terkontaminasi oleh virus Zika, pulang ke Indonesia, maka akan menular ke tempat-tempat yang lain. Industri lokal diambil alih oleh PMA, ini sudah banyak terjadi. Industri-industri kita diambil oleh PMA. Ribut soal Freeport sekarang, kalau Bapak Ibu mengikuti persoalannya, itu salah satu mungkin. Perdagangan manusia meningkat. Terjadi itu sekarang? Bukan, kalau manusianya tidak diperdagangkan,
yang diperdagangkan organnya. Ya toh? Kita sadar ndak gak duwe-duwe sing didol ginjele. Walah saya gitu. Aspek budaya asing meluas melalui TV dan internet. Ada seorang nenek yang ngamuk karena cucunya ngasih sesuatu pakai tangan kiri ke neneknya. Ngomel-ngomel mbahnya, putuku kodone setengah mati. Oleh tekan ndi ngono iku. Anaknya dimarahi sama ibunya. Loh, Bun, dek TV ku lho. Wong ngekek nang tangan kiwa ngene iki. Apa sing salah mbek tangan kiwa? Zaman dulu, oh saya bisa digitik ndak karuan itu. Zaman sekarang, anaknya membantah semacam itu. Dari mana mereka perubahan? Yang berubah nilainya atau apanya? Nah, tata cara banyak yang berubah karena dapat dari TV dan internet. Banyak sekali. Ada yang positif memang dari TV, dari internet. Saya jadi pinter masak karena diajari sama Mbah Google. Nah, kan kita jadi pinter masak toh dengan Mbah Google. Pinter bikin siomay dari mana? Ya apa ya carane nggawe siomay. Nah, bikin siomay. Gurune Mbah Google jadi. Musuh negara melakukan propaganda melalui internet. Terjadi toh sekarang? Gonjang-ganjing pemilihan pilkada itu gonjang-ganjingnya lewat ini. Bukan hanya musuh negara, di dalam negara sendiri siapa yang memusuhi pemerintah itu juga yang dilakukan. Ini dampak negatifnya. Oke. Nah, untuk bisa menghadapi semua persoalan itu apa yang mau kita lakukan? Apa karakter individu yang dibutuhkan dalam era globalisasi? Ada karakter interpersonal, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, dan ada karakter intrapersonal. Karakter interpersonal itu terdiri dari beberapa. Interpersonal. Yang pertama kesadaran multikultural. Kesadaran multikultural adalah kesadaran bahwa orang lain itu berbeda dengan saya. Kultur itu bukan berarti Anda Jawa, Anda Cina, Anda Arab, Anda Belanda, Anda orang Bugis, Anda orang Makassar, Anda orang Bali, Anda orang Timur, bukan itu. Tetapi ketika saya menghadapi anak-anak, ada perbedaan nilai, ada budaya dalam arti kata perbedaan pola pikir dan pola tindak. Apa yang menyebabkan perbedaan pola pikir dan pola tindak? Usia, jenis kelamin, agama, afiliasi politik. Banyak hal yang menyebabkan orang itu berbeda pola pikir dan pola tindaknya. Sama-sama perempuannya. Usia saya 36 tahun, siswa saya 15 tahun. Kan beda pola pikir dan pola tindaknya. Beda nilai-nilainya. Beda yang kita anut. Nah, itu yang disebut dengan kesadaran multikultural. Sadar bahwa saya dan Anda itu berbeda. Kalau orang banyak kalangan yang mengatakan bahwa konseling multikultural itu adalah konseling dengan anak-anak yang berbeda etnis, itu pemahaman yang harus dibenahi karena setiap konseling, setiap perjumpaan konseling itu sebetulnya terjadi konseling multikultural. Setiap pribadi membawa kulturnya, membawa pola pikir dan pola tindaknya sendiri. Nah, itu kesadaran multikultural. Itu harus dipahami betul bahwa kesadaran multikultural bahwa saya dan Anda itu berbeda dan apa dampaknya, maka kita harus merespek orang yang berbeda dengan kita, bukan memusuhi. Keterampilan komunikasi.
Wah ini parah ini masyarakat kita sekarang. Anak-anak kita parah keterampilan komunikasinya. Komunikasi lisan maupun komunikasi tulisnya itu sama parahnya. Sampai mahasiswa S3 pun saya harus mengajari bagaimana cara menulis pesan, apakah itu SMS, apakah itu WhatsApp. Ada mahasiswa, kolega saya Bu Carolina marah-marah gara-gara mahasiswa mengatakan, saya sudah letakkan naskah saya di meja ibu. Tolong segera dikoreksi. Ya ngamuk tak Bu Ina? Gak direken. Terus dia ketawa-ketawa. Bu, sudah selesai. Apanya? Gitu. Duduk sini. Emangnya kamu rektorku? Wah, udah ngamuk. Nah, itu mahasiswa pasca itu yang melakukan. Nah, pola komunikasi kita itu mengalami perubahan dan keterampilan ini harus diajarkan kepada siswa kita. Kalau kita selalu mengatakan, arek zaman saiki iki kodo. Apa kodo itu? Rata-rata kurang ajar gitu. Kok tidak sopan gitu. Saya bertanya, memang dia pernah diajari sopan? Memang kita tidak pernah ngajari kok. Jadi kalau dia jadi kodo, ya itu karena kita tidak pernah mengajari gitu. Kita mengatakan, oh yang urusan begitu-begitu itu urusan bapak ibunya. Bapak ibunya mengatakan, oh yang begitu-begitu itu urusannya guru di sekolah. Jadi semua tidak mau bertanggung jawab. Jadi kalau mereka jadi kodo kayak gitu, ya saya juga ikut bertanggung jawab gitu. Sampai mahasiswa S3 pun harus saya ajari untuk bagaimana berkomunikasi dengan baik dan benar. Komunikasi tulis lebih-lebih lagi. Loh, komunikasi itu termasuk nulis skripsi, tesis, disertasi, makalah itu. Buat kalimat aja enggak bisa kok. Ini yang terjadi. Keterampilan untuk bekerja sama, teamwork, penting ini. Ada anak yang kerjanya sendirian. Dan kerjasama sekarang itu tidak harus ketemu duduk di meja terus bekerja sama, diskusi kelompok, cooperative learning, tidak itu. Lek rapat iku lho, siji ndek Jakarta, siji di Malang, siji di Bandung. Kan begitu toh sekarang? Ya. Rapat itu gitu sekarang. Ini saya tadi baru nyopo Prof. Martin. Nyuwun sewu, saya liwat. Beliau sekarang di UPH. Beliau kalau rapat, itu beliau ada di sini, bosnya UPH, di Jakarta semua, di sini 4 orang, yang di Jakarta berapa orang, yang di Amerika berapa orang. Rapat. Bisa. Tidak ketemu duduk di meja saat ruangan gitu. Lo rapat bisa dengan cara itu sekarang karena kemajuan teknologi. Jadi keterampilan bekerja samanya seperti apa? Tidak harus ketemu orang sama orang, tetapi keterampilan-keterampilan bekerja, teamwork yang difasilitasi oleh berbagai macam kecanggihan teknologi, itu juga harus kita pahami dan bagaimana mengajarkan dan melatih anak untuk bisa menggunakan itu semua. Terus konselor oleh bondo tekon di komputer Ibu Dani gitu tuh. Pertanyaan ke kita. Tetapi bahwa bukan bondo barangnya itu, tetapi bagaimana keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk dia ketika berkomunikasi dengan menggunakan bekerja sama dengan menggunakan berbagai macam peralatan canggih. Ya, yang saya contohkan lagi, saya berkaunseling itu kan sudah menggunakan peralatan canggih. Saya di Amerika, ada mahasiswa di UM, konseling. Sesuai tanganku keju. Pada waktu itu Skype-nya belum seperti sekarang ini waktu saya di sana. Tetapi saya bisa berkonseling itu jadi berjam-jam. Ada kesulitan di sana karena saya tidak memandang wajahnya dan saya tidak tahu ekspresinya. Dia ini sedang bahagia atau sedang senang,
wajahnya seperti apa. Nah kalau duduk bertatap muka begini, memang itu bisa dilihat secara langsung. Nada suaranya seperti apa. Kalau cuma tulisan kan teks yang seperti itu saja. Nah, keterampilan-keterampilan bekerja sama ini yang harus kita ajarkan juga kepada anak-anak. Keterampilan manajemen, bukan harus kuliah di Fakultas Ekonomi jurusan manajemen, tetapi bagaimana mengelola diri, mengelola sebuah aktivitas. Mengelola diri itu loh penting. Ada anak yang kalau mau bangun aja susah. Suaranya adan sampai digerujuki banyu, mbak ibu, ayo ndang, tangi, adan. Sholat sik diubrak-ubrak. Tapi ada yang mengatakan, aku mau tidur cuma setengah jam. Mengatakan kepada dirinya, itu bagian dari pengelolaan diri, manajemen diri. Besok pagi aku bangun mau jam sekian, mau ngapain sampai bangun, sampai berangkat tidur, itu yang perlu dilatihkan. Karena ketika harus sampai di sini jam 8 pagi misalnya, terus bangunnya jam setengah 5, padahal rumahnya di Banyuwangi sana, ya pasti ketinggalan sepur lah gitu dah. Ya, itu contohnya. Kemudian keterampilan multilingual, anak zaman sekarang jangan hanya didorong untuk menguasai satu bahasa. Kan sudah 2 bahasa, Bu, bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Ada bahasa asing yang perlu ditambah untuk bisa dikuasai oleh anak. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu pun sekarang dianggap oleh anak-anak itu sudah menjadi bagian dari bahasanya sendiri. Lihat anak-anak kalau ngomong pateng bercelote pakai bahasa Inggris gitu, saya ngumun. Arek-arek saiki lho SMP kok wis pinter ya. SD ada yang berbahasa Inggris satu sama lain. Karena sekolahnya memang sekolah itu. Nah, selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ditambahkan bahasa yang lain. Kemungkinan mereka akan bekerja di Korea, kemungkinan mereka akan bekerja di Jepang, kemungkinan mereka akan bekerja di Belanda, kemungkinan mereka akan belajar di Jerman. Kemana mereka akan pergi? Jari mak ojo lunga ado ndik kene ae engko aku lek tuwek kan sing ngancani lah ngono. Tapi mereka perlu dipersiapkan. Ketika mereka tidak pergi, perusahaan asing ada di sini yang mayoritas pegawainya di situ orang Korea, maka dia harus mampu berbahasa Korea. Ketika mayoritas berbahasa orang-orang Filipin, maka dia harus belajar bahasa Tagalog. Nah, ini yang diperlukan, keterampilan interpersonal itu. Selanjutnya, ini yang biasanya abai kita lakukan. Keterampilan yang ada dalam diri sendiri, disiplin diri. Disiplin diri itu beda loh ya, sama mengikuti disiplin sekolah. Ada aturan di situ harus mengikuti, itu juga disiplin. Tetapi yang namanya disiplin diri adalah ketika anak itu punya tujuan dan bagaimana dia mau mencapai tujuan itu yang harus dikembangkan. Self-disiplin. Kalau saya boleh tanya, 5 tahun lagi Anda mau jadi konselor yang kayak apa? Pensiun. Berapa yang 5 tahun lagi pensiun? Coba angkat tangan. 4 tahun. Pensiun 5 tahun lagi. 3 tahun lagi. Pertanyaan saya, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda memasuki usia pensiun? Yang muda, 5 tahun lagi Anda mau jadi konselor yang kayak apa? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ketika Anda ingin menjadi seperti apa, dan Anda punya tujuan-tujuan kecil-kecil, untuk mencapai tujuan itu diperlukan disiplin diri. Apa yang mau Anda lakukan, dilakukan itu. Apa yang anak-anak mau lakukan. Dan persoalan kita adalah, pertanyaan saya, ada berapa konselor di sini yang pernah mengajak anak-anak murid-muridnya untuk berpikir 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan? Ada yang mengajarkan itu? Good.
Sesudah membuat itu, apakah Bapak Ibu menolong mereka dengan cara melakukan supervisi? Apakah aku melakukan? Enggak. Enggak ya Bu. Terima kasih untuk kejujurannya. Mek nggawe tok tapi tidak ditolong untuk melaksanakan itu. Bikin mereka semua. Tetapi setiap hari bagaimana cara pencapaiannya? Apakah sudah dilakukan? Sudah dilakukan atau belum dilakukan? Anda mensupervisi bersama-sama dengan anak. Kemudian anak itu lama-lama mensupervisi dirinya sendiri. Apakah aku sudah berhasil dengan pencapaianku sekarang? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Anak masuk kelas 10. Diajak untuk membuat resolusi apa yang ingin dicapai ketika dia lulus. Dia membuat, tetapi kita menolong dia untuk mengikuti, melihat apa yang terjadi dalam perkembangannya. Itu yang disiplin diri. Ketangguhan. Kita cuma bisa ngomel arek-arek zaman saiki iki muanja. Jaluk duit tok. Tapi sama sekali tidak tangguh. Bahasa kerennya resiliensi. Supaya anak menjadi tangguh itu apa yang dibutuhkan. Loh, persaingannya berat, 2050 itu berat. Tidak usah sampai ke 2050, 2030 itu berat. Kemudian yang berikutnya, tanggung jawab. Simple, kalau punya putu itu ya balekno, bar dolanan, balekno nanggone. Itu tanggung jawab. Ayo kita kembaliin yuk, masukkan kembali. Baru boleh ke tempat lain kalau dia sudah mengembalikan masuk ke keranjangnya dan keranjangnya disingkirkan. Bentuk sederhana dari tanggung jawab. Empati. Ini masyarakat kita banyak yang empatinya rendah, termasuk anak-anak kita. Empatinya rendah. Kreativitas, manajemen stres, kemampuan beradaptasi dan etika kerja. Perubahan-perubahan yang sangat cepat itu membutuhkan manusia untuk bisa beradaptasi dan etika kerja itu sangat diperlukan. Etos kerja yang tinggi untuk bisa berhasil itu sangat diperlukan oleh anak-anak kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya berhenti, silahkan Anda bertanya.